Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nazi bi ihsani ila yaumidin wa ba'd. Pertama-tama tidak lupa kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita bisa berkumpul kembali semua berada di sini dalam acara kajian Indonesia Ngaji Online. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang istiqomah berjalan di dalam naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, Alhamdulillah sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah, kajian Indonesia Online kembali hadir menemani Anda semuanya. Kajian Indonesia Ngaji Online hadir setiap hari Jumat mulai pukul 15.30, tayang hanya di Wakaf TV. Indonesia Ngaji Online akan menyajikan tayangan dengan pembahasan tentang ilmu dan edukasi keislaman bersama narasumber-narasumber yang memiliki kompetensi dan berpengalaman dalam bidang ilmu keislaman. Insya Allah akan disiarkan secara langsung setiap hari Jumat pukul 3:30 sore hanya di channel Wakaf TV melalui kanal YouTube. Sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah, kajian Indonesia Online kembali hadir menyapa pemirsa semuanya. Alhamdulillah kita juga sudah hadirkan narasumber kita pada tema hari ini yang bertemakan tentang hidup bahagia tanpa utang. Tidak lupa saya juga ingin menginformasikan bahwa kita di sini di studio Wakaf TV sudah melakukan prokes kesehatan, yaitu tentunya mengikuti prokes kesehatan yang ada seperti itu. Baik, berpanjang-panjang, langsung saja kita sambut narasumber kita, yaitu Ustadz Agung Riano SAP. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ada satu lagi kita hadirkan juga narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Sofwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Sofwan? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas bertemakan hidup bahagia tanpa utang. Nah, kita hari ini menghadirkan komunitas dari masyarakat tanpa riba. Nanti di sini juga kita akan membahas bagaimana sih caranya kita hidup tanpa utang dan bagaimana solusinya yang akan disampaikan sama Ustadz Agung. Tafadhol Ustadz, dari komunitas untuk masyarakat tanpa riba ini, apa sih komunitas ini dan visi misinya? Tafadhol, silakan. Baik, dari saya atau dari Pak Sofwan ini? Ustadz Agung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Riano, pegiat dari masyarakat tanpa riba Depok ya. Terkait visi misi MTR itu sendiri adalah gerbang cerdas kebangkitan umat. Jadi bagaimana kita diajak untuk hidup tanpa utang ya, khususnya adalah utang riba, karena memang dibangun kesadarannya bahwa cara menyelesaikan utang itu bukan dengan utang lagi. Betul. Gitu. Jadi memang tidak gali lubang tutup lubang ya. Ya, salah satu visi misinya adalah seperti itu. Karena memang selama ini di masyarakat itu cara menyelesaikan utang itu biasanya dengan utang lagi. Jadi ya ini akhirnya ya alhamdulillah Pak Sofwan itu kalau terkait bicara tentang bisnis, bagaimana menyelesaikan bisnis dengan utang, kemudian sampai utangnya bertumpuk ya, beliau sudah mengalami. Jadi memang begitu masuk di MTR itu dulu yang dibangun kesadarannya. Jadi visi misinya adalah menyadarkan kita untuk tidak berutang lagi, kan gerbang cerdas kebangkitan umat. Jadi kalau kita mengetahui bahwa yang namanya gerbang itu kan besar, gerbang ya. Nah, tempat keluar masuknya kendaraan, baik orang ataupun apapun di situ kan harus melewati gerbang yang besar. Nah, bagaimana ketika kita melewati gerbang tersebut, kita itu sudah mulai dibuat cerdas.
Jadi kita memang memaksimalkan bagaimana tolabul ilmi lagi. Memang tantangannya hari ini adalah yang tadinya kita malas atau tidak punya waktu untuk membahas tentang ilmu, wabil khusus adalah Islam. Nah, ketika masuk di MTR kita justru ini gimana sih MTR ini, orang saya punya utang, pengen solusi utang, malah ngomongin Islam ngaji ini gimana ini? Tapi alhamdulillah kita ada di nasional di seluruh Indonesia ya, kurang lebihnya itu kalau nggak salah hampir 200.000 ya. 200.000 sudah ada seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Ya mungkin itu dari saya sebagai pengantar. Baik. Kalau ada lantas bagaimana sih dari komunitas MTR ini bisa membantu para pebisnis atau misalkan atau kita yang ingin dibantu melunasi hutang-hutangnya? Apakah memang kita harus masuk ke MTR terlebih dahulu atau siapa yang dapat dibantu, yang berhak dibantu oleh MTR ini? Yang berhak dibantu oleh MTR adalah yang pastinya yang mau. Yang pastinya mau. Yang mau itu pasti. Bisa saja orang sudahlah kita menawarkan untuk bergabung pun banyak yang mungkin ada saja yang tidak mau gitu. Betul, ya. betul. Yang pertama adalah yang mau, dan memang di situ kita sebagian besar yang bergabung di komunitas masyarakat tanpa riba ini adalah pengusaha. Tapi tidak menutup kemungkinan yang karyawan juga ada gitu. Bahkan ada juga yang nggak punya utang karena tertarik dengan tertarik dengan untuk tidak hidup dengan hutang tadi, sehingga bergabung juga di MTR itu. Ada juga yang seperti itu. Begitu ya. Jadi seluruh masyarakat Indonesia justru silahkan lihat di YouTube kami ya, lunas utang miliaran, itu banyak sekali testimoni yang nggak seluruhnya juga pengusaha, tapi mayoritas pengusaha gitu. Mayoritas pengusaha. Iya. Nah, cukup menarik karena memang banyak sekali ya, bahkan mayoritas di kita memang untuk mengambil sesuatu barang atau apa juga kita harus mengutang terlebih dahulu agar kita punya, seperti itu kayaknya. Nah, bagaimana sih dari komunitas MTR pencetus awalnya seperti apa? Kok tiba-tiba bisa mendirikan MTR ini gitu? Apa motivasinya? Apa yang memang dari pengalaman pribadi atau seperti apa? Ya, itu bicara tentang MTR itu milik siapa ya. Kemudian kita MTR itu memang founder awalnya adalah dari Syariah World ya. Syariah World itu Ustadz Samsul Arifin di Bogor. Ya seperti apa historinya mungkin Pak Sofan juga sudah mengetahui ya. Mungkin bisa beliau sedikit ini lebih paham juga gitu. Karena memang pastinya Pak Sofan juga mencari tahu awalnya kan ya. Begitu. Lalu tadi untuk bicara tentang siapa yang dibantu ya. Lalu bagaimana caranya kita yang mau, tadi kan dasarnya adalah yang mau dulu nih. Saya mau nih untuk dibebasan hutangnya. Lalu bagaimana sih caranya kita mau saya misalkan dibantu sampai menyelesaikan utang-utang tersebut? Ya, aktif di komunitas masyarakat tanpa riba, aktif untuk ketemu dengan pegiat-pegiat seluruh daerah ya, di nasional. Ya pastinya yang wilayah terdekat gitu, aktif lah. Jadi karena banyak juga yang sudah kita datangi punya utang sampai 130 miliar, ada yang 100 miliar, tapi karena merasa bahwa masih bisa menyelesaikan persoalan hidupnya, sehingga tidak mau juga gitu. Apa sih MTR ini? Ya, betul. Padahal ya ini banyak yang terjadi bahwa karena kita kan setelah kontak ya, setelah komunikasi karena kita sayang bahwa kita juga ngalamin pernah masa-masa seperti itu, mungkin ya kami mungkin masa cinta. Ya. Sehingga kita terus kontak. Bahkan saya sendiri saya kontak beliau, utangnya di atas 100 miliar gitu ya.
sampai akhirnya beliau sampaikan, saya sudah nggak punya apa-apa mas, tapi masih belum mau ketemu gitu. Belum masih mau Karena kan mungkin belum ada keyakinan ingin bertemu atau melunasi hutang. Iya, ini apa sih MTR ini? Ada saja yang seperti itu, tapi ada juga yang ketika saya nggak ini, tiba-tiba beliau datang konsultasi, kita pastikan bahwa sudah sekarang jangan jauh-jauh dari teman-teman masyarakat tanpa riba. Ya akhirnya ada juga yang utang 25 miliar 10 bulan lunas ya. Ada yang ya seperti itu ya, luar biasa ini. Ya kembali lagi, mau nggak saling membersamai gitu, membersamai kita. Nah kalau misalkan tadi mau nggak kita, nah cara meyakinkan dari komunitas MTR seperti apa? Biasanya saya sebenarnya tadi mau datang konsultasi gitu kayaknya. Saya mau dilunasi hutang-hutang saya. Terus tadi kan dasarnya mau nggak ya? Terus saya ragu-ragu nih, apa sih MTR ini? Iya. Cara meyakinkan dari pihak MTR seperti apa? Ya itu yang disebut yang ada di buku ini. Oh, kesalahan ini ada 36 tabiat buruk utang. Dan sebenarnya setelah membaca buku ini pasti rata-rata itu menyadari bahwa yang ditulis di buku ini adalah testimoni atas diri si pengutang tadi. Itu jadi memang pasti ini ada kena di situ ya. ya. Karena yang pertama adalah seperti orang kecanduan. Betul. Yang kedua nilainya pasti bertambah. Betul. Yang ketiga kemudian dia gelisah di malam hari. Kemudian tidak tenang. Kemudian tidak harmonis. Ada 36, banyak sekali. 36 ya. Iya, dan Masya itu sebenarnya cerminan, kalau membaca ini cerminan bahwa ini gua banget gitu. Menutup kebohongan yang lama dengan kebohongan yang baru. Seperti itu. Seperti itu. Nah, yang tadi ada Ustadz Agung bilang kecanduan. Jadi kalau hutang itu kadang kecanduan. Dia kalau sudah lunas pengen minjem lagi, seperti itu. Lalu bagaimana dari pihak MTR nih setelah hutangnya dilunasi, terus pembekalan apa yang diberikan oleh komunitas MTR ini kepada memang orang-orang yang sudah berhasil lunas melalui hutang-hutang tersebut? Saya atau Pak Sofan? Ustadz Agung dulu, nanti kita langsung ke Ustadz. Pembekalannya pastinya adalah kesadaran bahwa hidup kita itu bukan hanya perkara tentang uang saja, tapi bagaimana setelah lunas utang itu mau ngapain. Itu kita dari awal visinya adalah gerbang cerdas kebangkitan umat. Jadi setelah masuk ke dalam gerbangnya MTR tadi, kemudian lunas utang, terus mau ngapain? Nah inilah yang kita bangkitkan, bahwa pada saat kita sudah lunas utang, di sekitar kita itu banyak sekali yang, bahkan saya ketemu dengan orang yang punya utang 3 juta itu sampai cerai. Punya utang 7 juta mau bunuh diri. Betul, ya. Betul. Jadi masalah yang ada pada orang-orang yang berhutang tadi itu dirasakan oleh semuanya. Bahkan saya juga sudah coba agak keliling lah ya, nggak keliling banget, cuma agak keliling testimoni bahwa hampir 100% penduduk Indonesia itu berhutang. Ya. Yang punya SK itu sudah saya ke bagian kepegawaian juga saya datangi. Itu diakui bahwa begitu selesai itu SK-nya diterima, itu kalau bisa malah nggak sampai di rumah. Langsung sekolah. Langsung sekolah. Sekolah. Karena dengan harapan dia nanti bisa S1, S2, S3, SK-nya yang sekolah. Baik, sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah, cukup menarik pembicaraan kita dengan Ustadz Agung. Nah, narasumber kita satu ini, Pak Sofan juga seorang pebisnis yang salah satunya memang berhasil untuk melunasi hutang-hutang beliau. Nah, kita langsung saja kita menyapa Pak Sofan ini, bagaimana sih kiat-kiat untuk bisa berhasil melunasi hutang-hutang. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Pak Sofan. Kira-kira tadi kan dari Ustadz Agung bilang kemauan dari diri sendiri. Lalu bagaimana Pak Sofan ini bisa bertemu dengan MTR dan bisa melunasi hutang-hutang Pak Sofan? Silakan, tafadhal. Ya, terima kasih. Jadi
Saya ini pengusaha sudah dari 2008. Sebelumnya saya karyawan. Kemudian pada saat memulai usaha itu tentunya tidak diawali dengan utang. Betul. Pasti dengan modal lebih dahulu sudah. Ya, modal dari saya dulu keluar dari pekerjaan, Anda pesangon, Anda tabungan, Betul. saya kumpulkan. Sehingga disitulah saya memulai dengan uang sendiri. Tetapi dengan berjalannya waktu, rupanya bisnis Allah takdirkan berkembang. Disitulah mulai dilirik para si abang. Dari cash flow kita bisa dilihat. Betul. Terus kemudian dari kegiatan kita, mereka datang akhirnya. Datang menawarkan. Namanya pengusaha, maklumat atau informasi yang sebelumnya saya dapat itu kan memang bagaimana kalau bisnis tanpa modal, nggak mungkin kan gitu. Nah, apalagi modal saya seadanya waktu itu. Sehingga datangnya lembaga keuangan ini sangat menarik buat saya. Masuk di situ, ditawarkan, mulai dari yang kecil, tadi Ustadz Agung nyampaikan, nilainya akan selalu bertambah. Dan pada akhirnya memang cukup besar. Saya juga kaget juga pada saat saya mengetahui hutang saya yang terakhir. Sebetulnya tahun 2016 saya sudah mulai ingin berhijrah. Namun tidak mudah ternyata. Karena satu, ilmunya untuk berhijrah. Karena utang ini tidak gampang untuk di stop. Betul. Di saat kita tidak punya uang cash. Ya, harus stop total kan nggak bisa. Yang ada malah gali lubang tutup empang istilahnya. Kalau gali lubang tutup lubang itu sama kan, tapi ini tutup empang kita istilahkan di MTR. Sehingga kami ini atau saya waktu itu kok susah gitu. Akhirnya pada tahun 2019, qadarullah, saya dipertemukan dengan MTR. Wasilahnya itu saya waktu itu sholat Jumat di masjid di sekitar rumah. Lalu teman-teman MTR itu memberikan selebaran semacam ada dakwah Gus to Masjid namanya di MTR itu. Jadi dakwah di masjid, bagaimana tabiat buruk utang dan sebagainya. Saya waktu itu dapat tuh flyernya. Nah, untuk jadwalnya saya lihat, kemudian saya taruh di rumah, istri saya juga lihat, terus ternyata dibaca juga, terus mengajak pada dakwah di masjid itu, kita datang di majelis. Lalu begitu mendengarkan apa yang disampaikan teman-teman masyarakat tanpa riba itu, wah ini saya banget gitu. Nah, saat itu kan saya sudah mulai ya 2016. Sehingga 2016 sampai 2019 itu ya boleh dibilang berdarah-darah akhirnya. Karena cara menyelesaikannya nggak bisa. Akhirnya ketemu MTR, terus kami ngikutin pembelajaran di MTR. Dan ternyata, oh begini caranya. Gampang sekali. Karena teman-teman MTR banyak yang sudah saat itu ya, sudah banyak yang sudah selesai utangnya. Terus ada yang memang dalam proses, tapi kok masih bisa berdakwah, ketawa-ketawa, riang gembira, padahal utangnya belum selesai. Nah, saya di situ belajar sehingga banyak bertanya, terus akhirnya alhamdulillah bisa menemukan suatu kemudahan-kemudahan, terutama cara menyelesaikan utang. Gitu, Mas Haji. Baik, Masya Allah. Kalau melihat tadi cerita dari Pak Syofan, memang beliau sudah tahun 2016 ingin hijrah, cuma memang takut ya, takut memang dari dalam hati bagaimana sih cara melunasinya, takut bagaimana nanti setelah saya hijrah hutang saya bagaimana, seperti itu kan ya. Lalu berarti di dalam komunitas MTR ini ada pembinaan yang dilakukan. Seperti apa pembinaannya kalau boleh tahu, Pak Syofan? Ya, tadi saya lupa memperkenalkan diri ya. Iya. Saya tinggal di Bekasi, jadi saya pegiat MTR Bekasi, saya punya usaha toko sepeda di sana. Nah, dari situlah tadi ada pembinaan. Di MTR itu banyak sekali pembelajaran. Karena ternyata MTR itu tidak memberikan pinjaman. Jangan berpikir nanti Mas Haji kalau gabung di MTR utangnya dikasih Ustadz Agung. Bukan begitu. Dulu sebagian besar teman-teman yang baru itu memang berpikir begitu. Dipikir datang ke sana di MTR mau dipinjemin uang yang nggak ada ribanya tentunya. Ternyata nggak begitu. Jadi MTR itu memberikan pemahaman. Karena kita ini, termasuk saya, itu mendapatkan informasi yang salah. Pada faktanya kita itu begitu
melihat di dalam kehidupan nyata kita banyak sekali tawaran-tawaran tentang utang, terus tetangga-tetangga, teman, semuanya berutang, dan itu hal yang biasa. Beli motor leasing, beli mobil leasing, beli rumah KPR, dan itu saya lakukan dulu. Sehingga karena itu dianggap suatu kebenaran. Betul. Nah, di saat kita tersadar, mulai memahami bahwa utang ini ternyata membuat, tadi disampaikan Ustadz Agung, ada 36 tabiat buruk utang, maka bener juga nih, kayak saya semua nih, gua banget kan. Sehingga disitulah MTR memberikan pemahaman, informasi yang benar. Kenapa sih orang itu hasilnya berhutang? Ya karena actionnya yang sebelumnya kan salah. Kenapa actionnya salah? Karena perasaan yang sebelumnya dia merasakan bahwa utang atau solusi itu adalah harus berutang. Kemudian kenapa dia memiliki perasaan seperti itu? Karena pemahaman sebelumnya. Nah, pemahaman yang salah inilah karena informasinya salah. Coba kalau sekarang kita semua iklan di medsos, di WA menawarkan suatu pinjaman, apakah itu nggak dianggap suatu hal yang memang harus biasa gitu? Iya. Nah, sementara kita sebagai orang Muslim tentunya kembali pada sunnah. Kita mencontoh Rasulullah, bagaimana kehidupan seorang Muslim yang sebenarnya, terutama kita harus menghindari itu apa namanya riba. Nah, pembinaan di MTR itu melalui dari yang kecil, misalnya kita adakan tatap muka, biasanya sepekan sekali di masing-masing daerah itu melakukan. Terus dalam sepekan sekali kita ada namanya pembelajaran ULC, Ultimate Life Changing. Jadi kita buat kurikulum, dalam sepekan kita adakan 3 jam misalnya 2 materi gitu tentang informasi bagaimana sih sebenarnya orang Islam tuh harus menjalani hidup ini, terutama orang itu, kenapa sih orang itu bisa berhutang, apalagi ada ribanya. Nah, ini diinformasikan. Nah, setelah itu ada pembelajaran lainnya, misalnya kita ada IBM, Islamic Business Mastery, yaitu mengenai akad-akad di dalam transaksi kita, muamalah kita. Jangan sampai salah, kita dalam bermuamalah, membeli, menjual dengan teman, dengan tetangga, orang tua, anak, itu kan ada muamalahnya, di mana itu semuanya ada akadnya, yang nggak boleh ditabrak sebagai orang Islam. Nah, inilah di MTR akan dikasih pembelajaran. Terus kemudian ada juga yang namanya BDF kalau sekarang, ada semacam seminar ya, BDF sehari gitu. Nanti di situ kita diberikan pemahaman. Terus ada lagi ya, The Basic Element, itu semacam seminar juga 2 hari. Itu tentang bagaimana pondasi kita supaya apa yang tadi Mas Haji katakan, bagaimana orang kok mau gitu. Iya. Sehingga yang tadi nggak mau jadi mau. Nah, disinilah orang akan diberikan informasi yang benar tentang utang. Sehingga mindsetnya dirubah 180 derajat. Sehingga juga pulang dari seminar itu, oh gitu ya, saya ini salah, saya ini berdosa, saya ini ternyata menyia-nyiakan waktu. Nah, sehingga banyak sekali yang diputar balikan dari fakta yang sebelumnya. Nggak semua level, maksudnya maaf, hampir semua level, dari mulai yang tadi disebutkan utangnya katakan 3 juta sampai misalnya ratusan miliar. Bahkan sebetulnya di MTR itu sudah ada yang bergabung di utangnya sampai triliun. Innalillahi. Ya. Itu kan bayangkan orang yang memiliki utang, taruhlah sudah di atas 1 miliar. Itu kan mestinya pengusaha yang sudah memiliki mindset yang baik gitu tentang informasi utang. Tapi faktanya mereka setelah pembelajaran The Basic Element tadi, itu mereka juga, oh saya kok bodoh banget. Padahal mereka itu sudah seminar kemana-mana. Saya aja setelah digabung di MTR, terus akhirnya giat kan, menjadi panitia itu. Sering melihat kasus-kasus begitu, seperti apa yang saya rasakan saya di awal gitu, Mas Haji kira-kira. Baik, karena memang yang saya tahu kan, ya bunga itu harum.
disengati oleh lebah-lebah. Makanya namanya bunga, bukan riba. Karena kalau dinamakan riba, Rasulullah pun memerangi riba. Ada surat Baqarah seperti itu. Makanya bank-bank ini, abang-abang ini mengasihi namanya bukan riba, tapi bunga. Karena bunga itu harum. Jadi orang-orang banyak mengambil. Jadi seperti itu. Coba kalau namanya riba, orang-orang pasti sudah tahu. Muslim sudah tahu bahwa memang Rasulullah pun memerangi riba seperti itu. Tahan dulu Pak Sofyan, kita kembali ke Ustadz Agung. Apakah dari pegiat-pegiat MTA seperti Pak Sofyan ini harus mengikuti event-event seperti event MTR dan lain-lainnya seperti itu, Ustadz? Ya. Untuk untuk bisa terus berkomunikasi, terus ibaratnya kalau misalkan tanaman harus disirami terus, betul, biar dia bertumbuh, seperti itu kah? Ya, betul. Kenapa di MTR sini kita ada event ya? Jadi ada event yang berbayar dan ada event juga yang gratis. Nah, event-event yang berbayar tentu kita akan berikan itu dengan powerful ya. Jadi baik itu panitianya, baik itu lokasinya, baik itu sound systemnya. Jadi memang dikemas sedemikian rupa supaya bisa pesan yang akan disampaikan itu terdeliver dengan baik. Jadi tapi ada juga yang gratis. Karena kita memang kan kunjungan ke masjid tadi, MGM, kemudian Ghost to Campus juga ada, kemudian safari dakwahnya juga ada, kemudian kita juga ke UMKM, kita juga ke instansi, ya keliling, tetap keliling. Nah, tapi ada event-event yang memang pesan itu tidak bisa dideliver ketika berbicara seperti ini. Iya, betul. Ya, berbicara seperti ini. Mungkin bahasanya sama, mungkin harusnya outputnya sama, tapi karena ada faktor X yang tidak mendukung tersampaikannya pesan itu dengan baik, sehingga terasa tidak terlalu bermanfaat. Tapi di event itu dikemas supaya ini bisa terdeliver dengan baik. Makanya tadi disampaikan bahwa begitu ikut seminar The Basic Element itu memang seminar yang fundamental yang pertama, itu hampir 95% pesertanya testimoninya itu pasti 180 derajat informasi yang sebelumnya salah semua. Jadi memang seperti itu. Jadi dan setelah ikut The Basic Element atau TBE itu nggak bisa dilepas sendiri. Karena kita tetap butuh, ya kembali lagi bahwa ini kan sebenarnya kita merealisasikan sebuah hadis ya, bahwa seseorang itu akan dikelompokkan oleh golongannya masing-masing gitu. Jadi kalau kita mau menjadi baik, ya kita bergabung dengan orang-orang yang baik. Kalau kita mau pecinta kopi, ya kita minum dengan bergabung dengan orang-orang yang ngopi gitu. Pecinta teh, ya kita bergabung dengan orang-orang yang minum teh gitu. Nah, ini sebenarnya sama juga. Landak itu tidak akan pernah tidur ataupun satu tempat dengan kambing atau dengan sapi. Mereka akan mencari golongannya masing-masing gitu. Nah, ketika ikut TBE kita kasih masukan, kita sarankan, bahkan kita ajak, ayo lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu ULC. Di ULC itulah kita bedah detail ya. Selain ada materi pemahaman tentang Islam, kita juga bahas tentang teknis gitu. Bagaimana cara menyelesaikannya, kita bantu gitu. Ya memang ilmunya mungkin sama ya, tapi ada hal yang berbeda. Itu kita bisa temukan sendiri bahwa berapa banyak orang yang berusaha menyelesaikan, justru masalahnya semakin banyak. Karena itu tadi, kembali lagi bahwa visi misi MTR kan gerbang cerdas kebangkitan umat tadi. Maka ya apa misinya tadi harus sesuai dengan visinya. Ya. Nah, itu kan yang pastinya dari situ ada ketaatan terhadap syariat. Syariat Islam. Betul. Baik, sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah, cukup menarik pembahasan kita bersama Ustadz Agung dan Pak Sofyan terkait dengan hutang. Memang kita ini di dunia memang tidak jauh-jauh dari hutang, tapi bagaimana pintar-pintarnya kita untuk bisa menjauhi hutang-hutang tersebut. Pemirsa Wakaf TV yang dirahmati Allah, di Badan Wakaf Al-Quran juga kita mempunyai ada namanya wakaf produktif.
Nah, untuk seperti apa wakaf produktif itu, kita tampilkan video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saya yakin kita percaya bahwa hidup ini singkat dan besok kita akan pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu sebagai seorang muslim kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dan saya membawa kabar gembira buat sahabat semuanya, wakaf produktif yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Al-Quran. Ada tanah seluas 13 hektar dan itu akan diproduktifkan untuk bercocok tanam, untuk hasilnya dijual, dan 100% penjualannya untuk membiayai sekolah-sekolah duafa. Tentu kesempatan ini tidak boleh kita lewatkan. Saya pun insya Allah akan ikut berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran, ikut dalam wakaf produktif yang diinisiasi oleh Badan Wakaf Al-Quran. Semoga wakaf kita dan keluarga mengalirkan pahala abadi meskipun kita sudah tiada nanti. Baik sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah, demikian video yang terkait dengan wakaf produktif dari tim BWA. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui Badan Wakaf Al-Quran dengan yang ada di kolom rekening di bawah ini. Baik, kita kembali lagi kepada narasumber kita, yaitu Pak Sofwan. Baik. Nah, Pak Sofwan, terkait tadi dengan saya ini sebagai manusiawi, jikalau kita ingin mempunyai sesuatu barang, misalkan motor, rumah, atau apapun, kalau kita tidak memaksakan diri, kita tidak akan punya. Misalnya kita hanya punya uang hanya sekian untuk bisa men-DP. Mau tidak mau, saya harus punyanya melalui hutang, yaitu meminjam dan kemana-kemana. Nah, seperti apa sih solusinya bahwa kita mempunyai hanya sedemikian uangnya sedemikian, lalu saya ingin punya barang tersebut. Adakah solusinya yang terbaik terkait itu? Silakan. Ya, jadi kalau orang mendapatkan maklumat bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu harus berhutang, jadi dia akan melakukan itu. Tetapi kalau maklumatnya bisa dibeli dengan cara cash, dia akan mengusahakan dengan cara cash. Nah, inilah mindset yang harus dirubah. Ini tidak mudah karena pengaruh lingkungan sangat kuat ya. Dan tentunya begini, Mas Haji, seorang manusia itu diciptakan Allah memiliki hawa nafsu. Betul. Nah, disinilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, terutama binatang. Nah, kita nggak mau kan disebut itu binatang. Artinya manusia diberikan akal. Nah, akal inilah digunakan. Harus kita gunakan. Allah memerintahkan pada kita untuk menggunakan akal kita untuk kebaikan-kebaikan. Nah, tentunya akal apa yang dengan pertanyaan Mas Haji tadi. Sekarang orang itu tidak banyak yang mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Awalnya dari situ. Betul. Sekarang kalau saya tanya Mas Haji, makan itu sebetulnya kebutuhan apa keinginan sih? Kebutuhan. Kebutuhan, oke. Kalau makan di mall, itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Nah, keinginan makanya ini temuan kecil gitu. Nah, sekarang kalau tadi dicontohkan juga motor misalnya. Iya. Motor itu suatu kebutuhan apa keinginan? Bisa dua-duanya. Jadi kita sepakat kalau zaman sekarang, apalagi misalnya handphone, itu kan kebutuhan kalau zaman sekarang. Apalagi sekolah online, jadi kebutuhan. Namun misalnya kembali ke contoh sepeda motor tadi. Apakah sepeda motor itu harus yang harganya misalnya 30 juta? Merek tertentu itu kan bersaing di kelas-kelas tertentu, ada nilai. Hampir sekarang motor itu kan di atas 17 juta kalau nggak salah. Jarang sekali di bawah itu. Nah, apakah motor yang itu yang harus Mas Aji pakai? Kalau yang itu kan bisa menjadi keinginan. Tetapi kalau untuk memindahkan posisi Mas Aji dari titik A menjadi ke B, dari rumah ke kantor, kan tidak perlu menggunakan motor yang seharga di atas 17 juta. Bisa saja memiliki uang yang tadi DP. Mungkin kalau motor yang nilainya 30 juta, DP-nya bisa 3 juta kan. Apakah nggak ada motor zaman sekarang dibeli dengan cash nilainya 3 juta? Ada. Tentunya memang tidak sebagus yang
Yang inginkan 30 juta tadi. Iya, betul. Nah, pada saat kita memutuskan untuk leasing, taruhlah, pasti kan tetap mencicil. Nah, coba dirubah mindsetnya, cicilan itu menjadi tabungan. Saat kita DP, beli motor, kemudian uang cicilan tadi, jadikan tabungan. Begitu beberapa bulan mendapatkan tabungan, maka kan bisa terkumpul, misalnya taruhlah 3 juta. Motor yang harga 3 juta tadi, kalau dijual nggak nyusut-nyusut amat. Taruhlah 2,5 juta, terus kita punya tabungan 3 juta. Maka digabungkan, kan menjadi bisa beli motor yang 5,5 juta. Dan ini terus, termasuk rumah misalnya. Apakah mengontrak rumah, menyewa ya, dengan memiliki rumah dengan cara KPR, tinggalnya apa ada yang berbeda? Cara meninggali atau menempati rumah itu berbeda nggak? Tentunya kan nggak. Kita juga tidur di situ, bisa ada ruang tamu, kita bisa menerima tamu di situ, ruang makan, kita bisa makan. Nggak ada bedanya antara KPR dan kita ngontrak. Toh KPR pun, misalnya Mas Haji mengambil rumah dengan cara KPR, terus saya tanya, apakah itu sudah rumahnya Mas Haji? Belum. Masih rumahnya Bang. Kan baru keluar sertifikatnya, nggak ada sertifikatnya juga. Kita ngontrak juga nggak ada sertifikatnya. Kan nggak ada yang berbeda. Nah, sehingga ternyata faktanya, waktu kita gunakan uang itu untuk ngontrak, kadang-kadang orang berpikirnya begini, kan sayang kalau uang kontrakan itu kan bisa untuk nyicil, kalau nyicil kan milik sendiri. Kan banyak berpikir begitu. Ternyata uang kontrak itu, kalau dalam tiap bulanan itu nggak lebih besar dari nilai bunga yang dibayar untuk sebuah KPR dengan rumah yang sama. Jadi sebetulnya lebih murah kita ngontrak. Nah, selebihnya yang cicilan untuk KPR kita tabung. Terus berapa lama membayangkan kita nabung untuk mendapatkan sebuah rumah? Misalnya nabungnya kita sebagai Muslim supaya nggak, kalau bicara penyusutan, inflasi dan lain sebagainya, rubah aja dari menjadi emas batangan misalnya. Di situ kan tidak terkena inflasi. Setelah mendapatkan nilai taruhlah 20 juta dari nilai emas itu, jual emasnya, beli tanah 20 juta. Di mana? Di gunung kan banyak. Buat investasi, nanti naik harganya. Terus lakukan itu, sehingga nanti kalau dikumpulkan bisa untuk membeli rumah dengan cara menabung tadi. Tetap kita bisa tinggal di kontrakan, dan insya Allah waktunya lebih cepat setengahnya dari masa kalau kita KPR. Misalnya kita ambil tenor 15 tahun, dengan cara menabung itu insya Allah 7 tahun kita sudah memiliki rumah yang sama seperti yang kita harapkan tadi. Betul. Itu Mas Haji. Karena memang kan kita bayar di suatu bank ini, di sana kan ada pokok plus bunga ya. Ya. Nah, jadi memang kadang pada saat total penilaian itu bisa 2 kali lipat dari harga beli kita ya. Iya. Tapi memang kadang-kadang pada saat kita nih sudah menabung, misalkan kita coba 15 tahun gitu ya. Terus yang ingin yang rumah kita beli, ternyata harganya naik lagi sudah 15 tahun. Dan kalau misalkan nanti kita ngontrak, misalnya kita nabung seperti itu, kan tidak ada kepemilikan pada saat nanti seperti itu. Silakan Pak, gimana solusinya? Ya kan gini, kembali, kalau bicara rumah itu nanti naik harganya gitu, kan kembali pada rumus pertama, kebutuhan dan keinginan. Di saat kita memiliki uang yang cukupnya, misalnya di komplek perumahan yang ini atau di kampung, kita maksain di situ. Okay. Ini kan yang kalau maksain di situ kan jadi keinginan. Kan ini harus mindset ini yang baik harus hawa nafsunya ya. Bagaimana membendung hawa nafsu tadi? MTR memiliki prasarana pembelajaran tentang itu, sehingga menyadari betul. Contoh misalnya begini, dasar aja pertanyaan dasar, 3 pertanyaan dasar manusia. Kita ini kan dulu dari mana sih gitu? Mas Haji dari mana? Sebelum ada di dunia. Kan itu pertama ditanyakan, alam roh gitu. Kemudian di alam rahim. Lalu muncul ke dunia. Nah, sekarang setelah ini kita di nanti dunia nih. Ada di alam kubur. Iya, di dunia. Setelah di dunia mau kemana nanti setelah dari dunia? Kan alam akhirat kalau kita sebagai orang Muslim meyakini itu. Nah, di dunia kita ini disuruh ngapain sih sama Allah? Itu maksudnya. Iya. Nah, ternyata kita ini disuruh beribadah.
Ya, jadi gunakan waktu-waktu kita untuk beribadah tanpa meninggalkan urusan dunia. Kita ini berdakwah, ada keluarga, memberikan nafkah, harus berikhtiar. Nah inilah Allah sudah memberikan sunatullahnya kita sebagai makhluk. Ya, Allah menginginkan seperti itu, dan rule-nya jelas kalau sebagai orang Muslim, Quran, ya, wakaf Quran, Al-Quran, dan hadis. Kita kembali ke situ. Betul. Kita makhluk, kita diciptakan, terus ada pencipta, yaitu Allah. Apa maunya Allah? Ya dua tadi. Yang itu kira-kira yang bisa digambarkan, Mas. Baik, sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah. Jadi memang keinginan kita itu adalah hawa nafsu kita yang berdasarkan dari diri kita sendiri. Dengan nanti bergabungnya di MTR, bisa memahami adanya edukasi bahwa menyetop hawa nafsu yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kita. Jadi tidak berlebihan gaya hidup kita. Seperti itu ya Pak Sofyannya. Balik ke Ustadz Agung. Ustadz, dengan adanya kondisi saat ini masih banyak orang-orang yang berhutang. Bagaimana sih solusi jangka panjangnya seperti itu, Ustaz? Ya, solusi jangka panjang ya. Kembali lagi bahwa jangan sampai nanti ada kesalahpahaman ya terkait dengan utang. Ya. Padahal utang itu sendiri kan bisa menjadi hukumnya sunnah, ya. Bisa juga menjadi mubah, tapi bisa juga menjadi haram. Nah, artinya kan kita di sinilah yang kita berikan pemahamannya. Tapi bisa kita indra bersama, bisa kita lihat bersama hari ini utang itu haram semua gitu. Betul. Ya mungkin hanya ada 5% mungkin ya, nggak sampai 10% yang utang itu menjadi sunnah gitu. Ya, tapi faktanya kita lihat haram semua. Nah inilah bagaimana untuk jangka panjang. Jangka panjang ini sebenarnya inilah yang kita lakukan sosialisasi sampai ke masjid, sampai ke mana namanya universitas ya, sampai ke instansi, semualah seluruh elemen masyarakat kita sampaikan bagaimana tabiat buruk utang itu. Tujuannya apa? Memang tujuannya adalah membangun kesadaran ketika orang tuanya sudah mengalami seperti ini, anaknya mau bagaimana? Karena banyak yang akhirnya testimoni dari seorang anak tadi, baik itu anak yang udah kuliah, yang sudah SMP atau SMA, ketika melihat orang tuanya dikejar-kejar oleh si abang ya, dikejar-kejar oleh si abang, bahkan diteror ya. Dan di sana anak itu tadi ketika sudah bertemu dengan komunitas masyarakat tanpa riba, beliau punya azam yang kuat bahwa saya nggak mau lagi hidup saya seperti orang tua saya nggak mau lagi hidup saya dengan hutang, saya mau hidup apa adanya gitu. Jadi solusi jangka panjangnya adalah ini, yang kita bangun adalah membangun kesadaran bahwa hidup itu tidak melulu tentang ukuran kesuksesan, itu tidak melulu tentang apa, kesuksesan dunia saja, bukan rumah, bukan harta, bukan itu standarisasi. Tapi bukan berarti umat Islam tuh miskin. Makanya ini kan membangun kesadarannya. Nanti kalau dibilang zuhud itu adalah miskin, ya mohon maaf, saya mungkin salah satu orang yang menentang kalau zuhud itu diartikan dengan miskin. Betul. Zuhud itu adalah sederhana. Sederhana. Bagaimana kalau kita artikan miskin, bagaimana, saya nggak berbicara tentang sahabat dan ini. Kita lihat Laits bin Sa'ad ya, Syekh Laits bin Sa'ad. Itu kekayaannya luar biasa. Kemudian Imam Malik, kemudian Syekh Muhammad Al-Hasan As-Sauqi ya, itu kan luar biasa kekayaannya. Apakah beliau itu miskin? Enggak. Tapi kehidupannya sederhana gitu. Uang miliaran tapi makan di warteg gitu. Uang triliunan ya, tapi makan ya di warteg, ngopi di trotoar gitu. Jadi ini sehingga tidak merasa memiliki. Nah ini salah satunya di MTR itu menyadari bahwa apa yang kita miliki itu melekat di dalam hati. Nah itu jangan sampai gitu. Makanya ini kan butuh proses, dan ini nggak bisa serta-merta, oh saya mau gabung dengan MTR gitu, kemudian langsung lunas utangnya, kemudian langsung terselesaikan persoalannya. Enggak gitu. Harus diurai dulu, karena sebagian besar orang-orang yang bergabung di MTR, sebagian besar ya, nggak semua, itu kondisi benangnya sudah kusut. Jadi mengurai benang yang kusut tadi tidak bisa langsung bahasa Jawanya apa Pak? Ditarik ya. Langsung ditarik gitu, nggak bisa. Jadi kita memang butuh mengurai pelan-pelan. Sampai dia lulus lagi gitu ya.
ini apanya gitu. Dan sumbernya pasti utang. Karena utang riba hari ini, riba itu masuk di 7 dosa besar. Dan ini dosa yang tidak diampuni. Betul. Makanya sering kita ingatkan juga bagaimana kalau menjelang bulan puasa itu seluruh masjid, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu kan. Itu kan wow, kencang itu. Kalau nggak berpuasa berarti nggak beriman gitu kan. Kencangnya gitu kan. Dan itu biasanya 1 bulan bahkan 3 bulan ya. Mulai dari bulan Rajab ya sampai Ramadan itu biasanya 3 bulan itu sudah disosialisasikan. Tapi kenapa ketika berbicara bunga ya tadi kan indah, semerbak, wangi gitu. Justru ulama-ulama kita yang fenomenal, yang mohon maaf karena saya suka iseng lihat-lihat YouTube gitu, bahwa berani mengatakan bahwa bunga itu justru berkah. Kenapa? Karena bank itu bukan orang miskin yang diutangin. Yang diutangin itu orang-orang kaya. Dan bank itu, saya nyebut bank ya. Dan bank itu kan lembaga yang memang uangnya nggak ada habisnya. Betul. Tapi cobalah tengok ke dalam. Karena kebetulan ya saya salah satunya Pak Sofwan ya hari ini memang membuka komunikasi, membuka konsultasi gitu ya. Boleh miliaran, triliunan, tapi tidak pernah sebanding kenaikan omset bisnis dengan kenaikan utang. Itu tidak pernah sebanding. Betul. Utang itu selalu di atas omsetnya. Itu pasti. Jadi makanya kebetulan saya juga orang usaha ya. Orang usaha, jadi kalau saya di bisnis properti itu, saya selalu mencirikan kalau orang buka di 3 project itu biasanya udah call 3. Kalau 5 project itu call 5. Nah, kalau dia masih bertahan berarti ada dia mungkin dia pandai dalam mengelola keuangan. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Mengelola masalah. Jadi dia pandai mengelola masalah. Dan ketika dia mengelola masalah ini nggak akan pernah selesai sampai dia mati. Karena faktanya yaitu tadi ketemu dengan yang punya utang 200 miliar. Proyeknya banyak gitu. Yang awalnya dulu saya punya utang cuma 1 miliar, Mas. Buka proyek pertama modal 1 miliar, pinjam 1 miliar, berkembang. Buka proyek kedua, top up. Proyek ketiga, top up. Sampai sekarang 200 miliar. Ada yang 250 miliar. Ya seperti itu. Jadi memang jangka panjangnya adalah membangun kesadaran bahwa yang kita lakukan jika memelihara masalah atau tidak segera menyelesaikan masalah ini tadi, ini nggak akan pernah terurai. Dan itu yang coba kita berikan di MTR. Masya Allah. Jadi memang saya tekankan lagi, jadi memang bergabung dengan MTR ini, jika memang ada hutang, bukan pihak MTR yang melunasi. Jadi nanti di MTR ini akan dibina, akan diuraikan benang-benang kusut yang tadi sudah menyelimuti diri kita sendiri. Nah, seperti itu, jika nanti ada sahabat Wakaf TV yang ingin berkonsultasi dengan konsultasi dengan masalah hutang, bisa nanti menghubungi komunitas dari MTR. Satu pertanyaan untuk Pak Sofwan, bagaimana melihat kondisi sekarang ini masih banyak orang-orang yang masih berutang? Silakan Pak. Apakah sangat memprihatinkan atau bagaimana Pak? Ya, ini karena informasi yang kurang saja. Maka kami di MTR itu ada tool. Kami ini kan komunitas dakwah. Toolnya adalah ini kita sebut buku merah. Ini kita bagikan secara gratis buat siapa saja yang menginginkan. Supaya kenapa? Mereka setelah membaca, mereka menyadari bahwa utang itu adalah suatu kebiasaan yang salah. Maka insya Allah mereka akan meninggalkan kebiasaan utang. Nah ini program, kalau melihat masyarakat yang tadi dikatakan ada yang mau bunuh diri, yang mau bercerai dengan pasangan suami istrinya, terus kemudian banyak sekali yang sudah harus kabur karena dikejar-kejar debt collector. Ini kan suatu kehidupan yang faktanya di lapangan banyak, dan kami ada di sana untuk membantu teman-teman, termasuk kan kami dulu juga ngalamin seperti itu, sehingga kami berbagi kembali. Nah, buku merah ini akan menjadikan suatu alat yang bisa didapat atau tinggal menghubungin teman-teman di masyarakat tanpa riba. Dan MTR itu ada di mana-mana. Artinya dari Sabang sampai Merauke ada, jadi hubungin saja.
yang terdekat nanti ada nomor kontak, buka di YouTube. Ada Masyarakat Tanpa Riba, ada Lunas Utang Miliaran, YouTube channelnya. Itu nanti ada nomor kontak di sana. Terus kemudian saya juga berpesan kepada teman-teman di Badan Wakaf Al-Quran BWA ya. Tentunya ada pewakaf di sini yang disebutnya wakif. Wakif. Ya. Ya, tentunya kalau teman-teman wakif ini juga ayo mulai yang masih ada berutang mulai tinggalkan, karena kita semua dalam konteks sebagai orang muslim, apalagi sudah berani mewakafkan Al-Quran yang jelas-jelas itu di dalamnya ada yang ayat-ayat perintah tentang meninggalkan riba, maka kita sendiri sebagai wakif ya mulai harus belajar stop itu yang namanya utang yang disebutkan dalam Al-Quran, apalagi ada ribanya itu harus ditinggalkan. Nah, ini menjadi PR. Bisa saja nanti kita bekerja sama dari BWA mengontak kami untuk mengadakan semacam lebih detail lagi ya, nggak semacam ini kan hanya semacam informasi secara umum. Kami memiliki pembelajaran, nanti instansi semacam BWA ini bisa atau nanti di DKM bisa mengundang kami gratis. Kami datang dengan senang riang gembira, memberikan informasi yang benar tentang apa itu utang. Dan tentunya yang orang itu yang paling sulit adalah cara menyelesaikannya. Dan kami punya tips dan trik bagaimana menyelesaikan utang itu kalau nggak punya uang cash bagaimana. Rata-rata teman-teman itu insya Allah 1 tahun selesai utangnya. Masya Allah. Nggak harus nunggu 15 tahun sesuai tenor cicilan gitu, motor 3 tahun, nggak perlu. Insya Allah kalau leasing apa segala kurang dari 6 bulan juga bisa selesai. Sambil tertawa lagi ya? Sambil riang gembira. Bahagia. Nggak perlu stres. Baik Pak Sofyan, tadi selain untuk channel dari YouTube-nya MTR, di mana lagi untuk bagi pemirsa Wakaf TV mungkin bisa menghubungi dari MTR ini kemana, atau punya kontak person atau IG atau seperti apa? Ya. Monggo silakan. Ada Facebook juga, Masyarakat Tanpa Riba. Ya, selain tadi YouTube Masyarakat Tanpa Riba, ada YouTube Lunas Utang Miliaran, ada juga Facebook Masyarakat Tanpa Riba, dan juga IG-nya Masyarakat Tanpa Riba. Di sana ada nomor kontak semua. Dan tentunya MTR ini bukan komunitas digital. Jadi walaupun itu ada medsos, jangan berharap nanti bertanya di situ tentang penyelesaian. Kami adalah non digital, tatap muka. Sehingga cukup nanti kontak, bisa ketemu dengan pegiat, lalu kita ajak ketemu secara offline. Disitulah keberkahan. Kita ada silaturahim, kemudian kita bisa merasakan apa yang sedang dirasakan. Coba kalau misalnya Mas Aji konsultasi atau bertanya nih kepada saya, padahal masalahnya serius, sayanya udah mikirin jawab serius, Mas Ajinya nanyanya sambil tidur-tiduran, rebah-rebahan gitu. Nah, kalau kita tatap muka kan insya Allah serius. Betul. Gitu. Bisa tahu apa yang dirasakan. Coba misalnya kalau kita offline, saya bisa menyapa Ustadz Agung ini kan dengan rasa, gimana Ustadz gitu. Coba kalau di telepon beda, gitu. Atau di WA tulisan gitu. Nah, inilah MTR, tetap menjaga tak lagi apa yang menjadi ciri khas seorang Muslim dalam pembelajaran tentunya. Komunikasinya berbeda ya, jadi antara ketemu langsung sama dengan telepon tadi. Pasti, ya. Karena ada 3 hal yang komponen dalam komunikasi itu. Yang pertama tentunya kata-katanya. Kalau ngetik di WA kan minim, bisa salah persepsi. Kemudian ada intonasi. Saya kan ngomong marah sambil bercanda, ketawa, santai, lembut, kan bisa dirasakan kalau suara intonasi. Terus kemudian yang paling terakhir ada gerak. Jadi bisa tahu gitu loh, Mas Aji ini sedang senang, sedang ada berpikir keras tentang utangnya, bisa dirasakan gitu. Betul, nah, betul, itu kira-kira. Baik, sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah, tidak terasa waktu sudah hampir 1 jam kita berbincang. Baik, langsung saja mungkin kesimpulan dari tema kita hari ini. Tafadhol Ustadz Agung. Closing ya? Ya.
Baik, terima kasih. Untuk closing statement-nya adalah sebenarnya bagaimana seorang muslim itu menyadari rukun iman yang ke-6 ya, takdir baik dan takdir buruk. Karena ini juga kembali lagi bahwa aktivitas kita yang hari ini pada umumnya umat Islam itu hanya mau dengan takdir baik saja. Takdir buruk tidak mau, padahal tidaklah seseorang itu tertusuk duri kecuali menghapuskan dosanya ya. Kalau memang dia sudah tidak ada dosanya, maka diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi memang kemudian dalam perjalanan kehidupan, bagaimana kita selain tadi itu ciri seorang muslim adalah ketika bertawakal itu dia tidak berdiam diri saja, tapi dengan berikhtiar mastata'tum, istiqa'ah ya. Jadi memang itu juga sebagai kunci bahwa tidak bisa kita menggantungkan ikhtiar kita dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat ya, tidak bisa itu, karena itu pasti bertentangan sehingga kita tidak lagi mendapat ridho. Kan kembali lagi bahwa harta-harta yang haram baik itu disedekahkan ataupun dibisniskan ataupun diwariskan, itu tidak ada nilainya sama sekali. Itu kalau kita bicara bab harta gulul, di sana harta-harta yang haram yang diperoleh dengan cara yang batil, yang salah ya, maka itu tidak bernilai pahala sama sekali. Betul. Justru itu tetap menghasilkan dosa. Jadi bagaimana kita hari ini perbuatan baik kita harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kalau perbuatan baik kita sesuai dengan tuntunan syariat Islam, insya Allah jadi pahala jariah, amal amal jariah juga. Nah inilah yang coba kita kembalikan, bahwa selalu mengukur antara kemampuan dan kemauan tadi. Jangan sampai kemauan kita selalu mendahului kemampuan kita. Nah ini memang berat sekali, sangat gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak didukung oleh informasi yang pas tadi dari awal. Pak Sofan sudah menyebutkan tentang informasi-informasi. Bahkan sekarang itu informasi yang ada di hadapan kita, ya mohon maaf, itu baik itu website, baik itu YouTube, mohon maaf ya, itu iklan-iklan yang muncul itu iklan-iklan tentang apa? Iklan-iklan tentang trading, iklan-iklan tentang saham, iklan-iklan tentang mendapatkan uang secara instan. Jadi sehingga informasinya itu kalah. Untuk informasi yang baik dan benar sesuai syariat itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sehingga memang mindset masyarakat, kebetulan saya punya ponakan juga yang masih SMP, SMA, itu justru banyak pertanyaan, Om, saya lagi main trading Om, main ini Om, itu gimana Om? Gitu. Jadi ya karena dimakan oleh iklan. Untuk para ini sekedar masukan juga, para baik itu YouTuber, baik itu orang-orang yang punya website kelola, silahkan dipertimbangkan untuk iklan-iklan yang masuk sebaiknya itu dikontrol juga, karena itu teman-teman yang punya YouTube, teman-teman yang punya website ya, itu punya itu biasanya bisa memilih iklan, sehingga apa? Informasi kepada masyarakat nanti bisa seimbang. Karena inilah yang dilakukan oleh MTR hari ini. Bagaimana kita memberikan informasi, tapi memang kalau online tidak bisa, karena kita kalah posisi gitu. Betul. Kalah start dan kalah jumlah gitu. Sehingga kita harus ya ketemu, kalau ketemu informasi yang kita berikan, insya Allah ya memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya ini mungkin para wakif ya. Kalau para wakif ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah lembutkan hatinya tentang apa? Tentang Islam tadi ya, tentang Islam, sehingga apa? Sehingga perbuatan-perbuatan amalnya tadi jangan sampai ada harta gulul yang kita seolah-olah kita memberikan perbuatan baik tapi sebenarnya itu tidak ada nilainya. Nah ini kami di Komunitas Masyarakat Tanpa Riba, yuk nggak usah malu-malu. Kalau di MTR itu begitu masuk utangnya berapa? Nah, jadi udah ditembak. Iya, sudah nggak ada lagi istilahnya malu-malu. Memang awalnya biasa orang baru datang, utangnya berapa Pak, Bu? Ya itu biasa. Tapi setelah dia pertemuan kedua itu biasa sudah keluar unek-uneknya. Sudah keluar yang di rumah nggak mungkin diceritakan, di keluarga nggak mungkin diceritakan, tapi
Di kita, karena kita merasa bahwa kita harus bersama-sama masuk surganya Allah, kita harus hijrah bareng-bareng, ya yuk curhat aja sama saya kan. Saya nggak punya solusi, minimal antum puas gitu kan. Puas. Ya, Masya mungkin Allah. seperti itu ya. Masya Allah. Terima kasih. Dari Pak Syofan mungkin ada tambahan Ya. terkait kesimpulannya? Baik, jadi terutama pengusaha ya, karena ini banyak bicara di MTR itu, ini judulnya ya, kesalahan fatal pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang. Jadi banyak sekali seperti saya dulu mengatakan tidak mungkin berbisnis tanpa utang. Jangan terlalu cepat untuk mengatakan itu. Ada informasi yang benar. Salah satunya melalui jalur komunitas masyarakat tanpa riba. Cobalah tengok. Kalau memang tidak menjadikan kebaikan dibandingkan apa yang para pengusaha pahami, nggak usah dijalankan ilmu MTR itu. Tetapi coba sekali-sekali lihat ada sisi yang lain, bahwa bisnis itu tanpa utang bisa kok. Toh utang itu kan seperti membayar kepastian dengan ketidakpastian. Siapa yang bisa menjamin pendapatan pengusaha itu selalu ada? Dan tentunya kalau utang itu kan pasti harus dibayar. Nah, kita juga jangan berbagi keuntungan dengan pihak si abang tadi. Nah, keuntungan kita manfaatkan sendirilah, kita ambil sendiri dengan cara tidak berutang tadi. Lalu kemudian kita ini bisa konsentrasi dalam berbisnis kalau tidak ada utang, fokus. Nah, kadang banyak pengusaha itu memikirkan bagaimana nanti nyicil, akhirnya bisnisnya tidak dipikirkan, malah akhirnya terpuruk. Banyak kasus-kasus di teman-teman yang sudah bergabung seperti itu. Tapi setelah di MTR, maka pemahamannya berubah, bisnisnya fokus dan menjadi berkembang. Dan tentunya sebagai seorang muslim, tadi disampaikan Ustadz Agung, juga bukan berarti kita harus menjadi miskin. Muslim harus kaya, hanya cara kayanya yang kita harus berubah, harus berbeda. Dan tentunya apa yang menjadi keinginan-keinginan kita ini mesti dipikirkan, kita diberikan akal. Nah, para pengusaha rubah niatnya untuk menjadi pengusaha. Kita banyak sekali alasan-alasan untuk berbisnis. Kalau kita rangkum di MTR itu ada 3, yang paling rendah itu nomor 3 adalah bisnis karena kepepet. Gimana kalau Mas Aji bisnis kepepet? Karakter pengusahanya seperti apa, Mas Aji? Ingin mendapat keuntungan yang lebih besar. Terus yang nomor 2, ini dan banyak, dan saya dulu seperti itu, membuka usaha atau berbisnis karena pengen kaya. Betul. Kalau pengusaha pengen kaya, karakter pengusahanya seperti apa, Mas Haji? Yang tadi kepepet. Bisa, ya image-nya kan bisa Banyak mengalahkan ya, segala macam-macam. cara dan mengambil keuntungan dengan cara-cara yang nggak benar gitu. Nah, kita di MTR selalu didorong menjadi pengusaha yang berkontribusi. Nah, sekarang kita lihat atau kita pikirkan bagaimana karakternya pengusaha itu kalau mau berkontribusi. Pasti yang menempel adalah hal yang baik. Betul. Nah, disinilah ujian kita dalam meluruskan niat. Banyak sekali pengusaha itu mengatakan bahwa saya mau berbisnis, mendapatkan uang banyak, ingin berbagi dan lain sebagainya. Faktanya tidak bisa melakukan itu dikarenakan masih memiliki utang. Kadang-kadang kita menjadi perhitungan di saat harus mengeluarkan kontribusi karena kita masih menghitung apakah cicilan kita akhir bulan nanti sudah terpenuhi uangnya. Nah, disitulah menjadi karakter pengusaha yang akhirnya menjadi semacam kepepet. Nah, niatkan menjadi pengusaha yang berkontribusi sehingga kita akan bisa berpikir secara jernih, meninggalkan utang, tidak hidup bergaya-gayaan. Tadi dikatakan lebih baik terlihat kita sederhana tetapi memiliki aset yang besar, perusahaannya besar, dibandingkan kelihatan kaya dengan mobil mewah, kendaraan rumah mewah, tapi faktanya dengan utang semua. Nah, inilah
mindset yang harus dirubah. Nah, dan sekali lagi, teman-teman pengusaha, tengok dulu apa yang pernah kami rasakan dan jangan malu-malu, karena di MTR itu dari mulai utang yang kecil sampai triliun sudah bergabung. Bahkan nanti di MTR setelah utangnya lunas, kita akan belajar bisnis, bagaimana bisnis sesuai dengan tuntunan Rasulullah, para sahabat. Itu banyak sekali kesuksesan yang diraih tanpa harus melanggar syariat. Begitu Mas Haji, kira-kira pesan terakhir dari kami. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali Ustadz Agung dan Pak Syofwan. Mudah-mudahan juga bisa sangat berinspirasi juga buat para wakif yang ada di rumah, para pemirsa yang di rumah. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Agung, Pak Syofwan. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita obrolkan bisa menginspirasi juga para pemirsa Wakaf TV yang berada di rumah. Amin. Baik sahabat Wakaf TV dimanapun Anda berada, sekian sudah perbincangan saya dengan Ustadz Agung dan juga Pak Syofwan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi pemirsa semua yang berada di rumah. Semoga juga saya doakan bisa hutang-hutang yang sekarang sedang menumpuk bisa terselesaikan dengan baik. Jikalau memang ada ingin konsultasi dengan komunitas dari MTR, bisa tadi menghubungi dengan di media sosialnya. Jangan lupa terus saksikan terus kajian Indonesia Ngaji Online setiap hari Jumat pukul 15.30 sampai dengan selesai hanya di channel YouTube Wakaf TV. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.